Iya, suara kualinya kedengeran banget. Oh, iya. Kerenceng-kerenceng Oke, gitu. Ya. oke. Jadi tinggal kita berdua di Bang. Nah, sebelumnya kan tadi kita udah perkenalan diri nih. Aku Gigi, aku Mega, sama yang tadi Gigi. Perkenalan diri. Pada kenal boleh kali Bang. Dan di angkatan berapa? Dari angkatan. Oke, perkenalkan nama Ane Iqbal ya, Mega ya, sama teman-teman yang nonton live saat ini. Ini ada teman saya juga, ini saya lihat nonton live juga, Bang Erli nih. Gimana sehat Bang Erli? Nanti mungkin bisa salam sapa di chat aja ya, Bang Erlianto ya. Ini teman sohib saya lah, semasa kuliah dulu ya. Ya, saya angkatan 9 ya, masuk tahun 2010 ya, apa namanya, masih cupu-cupunya lah, culun-culunnya kayak teman-teman sekarang yang baru masuk lah ya. Masih unyu-unyu gitu kata istri itu. Istri juga alumni Akademi Telkom juga ya, kebetulan dapat jodoh apa namanya, sekampus ya. Ya, mudah-mudahan mereka juga dapat jodoh segera ya. Atau udah berjodoh ini? Iya. Kalau kakak ini angkatan 10 ya, saya angkatan 9. Itu sih Mega perkenalan singkatnya ya. Asal dari Medan ya, mungkin teman-teman, kalau misalnya teman-teman apa namanya, alumni mungkin kenal saya karena memang suka ngisi juga kalau misalnya ada materi-materi terkait dengan LDKM, terus materi-materi tentang ya, kampus lah. Saya juga usahakan atau sempatkan lah, kayak seperti sekarang ini lagi jalan juga sempatkan masuk gitu ya, sempatkan join. Ya, jadi memang all out lah kalau buat akatel lah, nggak ada say no-nya lah, yes terus lah gitu ya buat akatel. Buat sekarang ini DJ ya namanya ya. Iya. Bang, berarti kan abang lulus dari Akatel tuh udah lumayan lama banget. Nggak lama lah, belum tua kali lah ini, masih kelihatan muda kan. Ya, sudah lulus lah ya. Iya, iya, iya. Nah, waktu abang masuk Telkom tuh, oh ya, pertama kenapa sih abang pada akhirnya memilih Akademi Telkom Jakarta sebagai tempat kuliah? Iya, jadi waktu saya di Sumatera ya, tepatnya di Medan, memang keinginan saya sendiri ya untuk gimana bisa menjadi orang yang mandiri gitu ya, lepas dari orang tua, artinya nggak mau nyusahin orang tua lagi gitu ya. Awalnya niat saya, motivasi saya karena memang orang tua, gimana nggak nyusahin orang tua lah di rumah gitu ya, nambah-nambah beban aja di rumah itu, ngasih makannya gitu kan, yang mikirnya dulu. Sampai ada wacana masukin saya PNS sampai jual rumah gitu. Mungkin seringlah teman-teman dengar cerita itu ya. Motivasi, intinya motivasi saya lah untuk bisa satu bisa ada link dari saya SMK Telkom Medan, ada link dari SMK Telkom Medan untuk bisa kuliah di Akatel direct gitu tanpa tes. Ya udahlah, saya putuskan aja, dimanapun kuliahnya gitu kan ya, dimanapun pendidikannya, kalau orangnya serius bakal jadi orang gitu ya. Betul. Oh ya, bener Perlu kuliah di ITB kayak di UI kayak di ITS kayak dimanapun itu yang top apalah pendidikan. Kalau itu cuma ngincar ijazah, cuman sekedar kuliah gitu kan ya, sama aja nanti ujung-ujungnya nggak jadi orang gitu ya. Atau S2 dan seterusnya itu ya nggak jadi orang gitu, artinya nggak bisa jadi nggak mau dia impian gitu kan ya. Saya mutusin ke D3 Akatel saat itu ya memang keinginan saya ya, keinginan saya untuk ya udahlah ngerantau lah, lepas dari orang tua. Masih awal sih memang kena orang tua. Yang kedua memang sejurusan ya, saya orangnya fokus orangnya, nggak mau kita lain hati gitu kan. Kalau udah ada satu hati terus ke situ gitu ya, setia lah gitu, sama dengan jurusan gitu ya. Kalau saya udah milih
tekad di telekomunikasi, sampai D4 saya juga telekomunikasi gitu. Dari D3, D4, SMK lah, dari SMK itu telekomunikasi, jurusannya dulu switching. Sampai D4 nya telekomunikasi. Sampai sekarang kerja pun ngurusnya telekomunikasi gitu. Itu namanya expertise ya, namanya expertise. Jadi kalau kita fokus ke satu skill, satu knowledge yang memang dari awal kita asah, kita hobikan gitu kan, nah, itu udah menjadi expert lah kita di situ gitu. Itu sih kita putus ya. Iya, mohon maaf ini kendala jaringan untuk kameganya Bang. Iya, ya nggak apa-apa, oke lah. Nanti akan bergabung lagi sebentar lagi. Oh ya, tadi itu adalah istilahnya alasan Abang masuk Akademi Telkom Jakarta ya. Dengan orang tua, lalu istilahnya sejurusan kebetulan ya Bang ya, karena dulu teknik telekomunikasi. Terus akhirnya istilahnya melanjutkan dari jurusan yang sudah digeluti sebelumnya, terus akhirnya dikembangkan lebih baik lagi ya Bang ya di Akademi Telkom Jakarta ya. Jadi memang motivasinya orang tua dan memang pengen fokus ke satu bidang gitu ya. Itu asasnya. Oh ya, baik Bang. Lalu yang berkesan Akademi Telkom Jakarta itu apa sih Bang? Mungkin apa dari istilahnya Abang tuh dulu menemukan sebuah organisasi yang mungkin bisa membuka mindset Abang, atau dari mungkin pengalaman dosen atau apa Bang di Akademi Telkom Jakarta? Ya, yang berkesan ya dari Akademi Telkom Jakarta itu ya mungkin saya bisa belajar organisasi pertama di Akatel. Ya, karena masa SMA saya nggak pernah masuk organisasi. Jadi memang minim banget terkait dengan organisasi. Ya, Akademi Telkom itu jadi ruang belajar saya, ya. Jadi ruang belajar saya untuk mengasah skill saya terkait organisasi. Ya. Nah, kebetulan saat itu saya dipercaya ya, karena sebelumnya saya anggota, malah di posisi UKM dulu ya, UKM, koordinator UKM, dipilihlah saya di angkatan berapa itu, angkatan 8, milih saya buat jadi ketua senat saat itu. Organisasi pertama saya dan saya jadi ketua gitu. Asik banget saat itu saya bisa dipercaya sama teman-teman semua, kakak kelas, jadi ketua senat saat itu ya. Banyak tanggung jawab yang saya peroleh ya, banyak amanah juga yang saya terima dan harus saya jalankan. Nah, itulah mula belajar saya jadi ketua senat saat itu. Yang kedua, mungkin dari Civitas Akademinya itu bagus gitu. Artinya cara ngajarnya, cara pendekatannya ke mahasiswanya itu good gitu. Ngajarin memang detail dan terupdate lah gitu ilmu-ilmu yang saat itu memang saya butuhkan gitu ya di dunia telekomunikasi. Sama terakhir adalah lingkungannya, environmentnya, teman-teman lah yang memang support sistemnya itu bagus banget gitu. Karena waktu itu saya ngekos ya, karena kan memang rantau ini ngekos ya, gitu ya. Terus teman-teman di sekeliling saya itu, termasuk tadi Bang Herlianto itu support banget gitu lah dalam kesuksesan saya di Akademi Telkom gitu ya. Sampai sekarang kerja juga kita terus track ya, interaksi, saling tanya kabar lah, masih saling berhubungan lah, ada grupnya itu. Jadi bagus banget sih support system dari teman-teman yang ada di Akatel. Ya 3 hal itulah yang menurut saya sangat menarik ya di Akatel dulunya. Sekarang ITTJ ya namanya ya. Iya benar Bang, Alhamdulillah udah menjadi Institut Teknologi Telkom Jakarta dengan penampilan prodi. Banget itu. Iya, Alhamdulillah. Wah, berarti dari Akademi Telkom Jakarta itu yang membuat Abang tuh terjun ke dunia organisasi untuk yang pertama kalinya ya Bang, malahan ya? Iya betul. Pertama kali turun organisasi ya dari Akatel.
Iya. Oh ya Bang, sebelumnya kan Abang nggak pernah ikut organisasi tuh di SMA, bahkan ketika Abang disuruh menjadi ketua UKM, gimana perasaan Abang, atau mungkin ada rasa istilahnya takut atau gimana itu Bang? Karena kan untuk pertama kalinya gitu Bang, terjun ke dalam Pasti ada rasa takut, ada rasa apa namanya, bisa nggak sih gitu ya, gua megang amanah ini gitu ya, karena kan sebelumnya belum punya skill apa-apa, punya pengetahuan atau pengalaman apa-apa terkait organisasi. Nah, bertanya-tanya tuh bisa nggak sih gitu. Ya seiring berjalannya waktu, yang memang saya buat tekad memang all out ya, artinya apapun yang saya lakukan memang all out ya. Ya udah, saya jalanin gitu, saya jalanin sepenuh hati. Saya atur strategi gimana bisa di UKM itu berjalan dengan baik gitu kan ya. Dan akhirnya terakhir di, kalau nggak salah, di acara ospek dulu ya, dulu masih namanya ospek ya, ospek saya all out lah kerja. Mungkin dari situ saya dilihat, oh ini bagus juga gitu, maybe gitu ya, yang saya rasa. Cuman saya nggak ada niatan awal jadi ketua ya, nggak ada niatan awal jadi ketua. Cuman ya amanah yang diberikan dari dulu, namanya Kak cewek dulu, apanya, ketua senatnya cewek, anggotanya juga banyak cewek ya, dia manakan saya buat jadi ketua. Saya maju jalur independen ya, kalau ada jalur partai, ada yang jalur partai dulu kan, kelompok-kelompok, saya jalur independen dulu. Berhasil merebut suara mahasiswa-mahasiswi di situ ya, itulah. Jadi memang takut sih, lebih ke rasa takut sih, nggak bisa ngemban amanah gitu ya. Nah, tapi Abang tuh keren banget, walaupun istilahnya kan baru masuk organisasi, tetapi Abang tuh kayak istilahnya lawan rasa takut itu gitu. Dari pengen belajar, pengen tahu sesuatu yang lebih gitu kan di organisasi itu. Yes, Nah, itu memang diniatin dari awal sih. Ya, buat teman-teman juga jadi pelajarannya. Kalau memulai sesuatu itu dari niatnya. Nawa itunya dulu kencengin gitu. Jadi kalau udah niatnya kenceng, berikan yang terbaik atau all out lah ya di suatu amanah yang diberikan, itu pasti jadi gitu. Pasti orang melihat. Ya, jadi dari niatnya itu dulu, kuatin, kencengin, bismillah gitu kan. Pasti sukses gitu. Akhirnya pasti lah ya. Iya benar banget. Iya, ya nanti hasil tergantung niatnya sama usahanya. Ya, kalau udah niat itu udah lurus, nggak belok-belok, usaha pasti Iya. hasilnya juga pasti lurus. Ya, kalau udah niatnya belok ya udah, usahanya juga nggak mungkin lurus. Iya bang. Di Universitas Jakarta tadi Kasel namanya. Nah, perasaan abang lulus dari gimana nih, kan abang lulus langsung ya atau masih nyari-nyari? Agak kurang jelas suaranya ya, Mega ya. Jelas nggak suara Kak Mega? Ya, ada masih Atau saya ini ya agak. Coba, sorry Mega, ulangin yang ujungnya aja. Setelah abang lulus, Ya. jelas gak bang sekarang? Jelas. Setelah abang lulus, abang bekerja atau abang coba nyari dulu atau masih menunggu gitu bang? Unik ya cerita saya ini, buat teman-teman jadi motivasi juga ya. Saya kerja sebelum lulus. Ya, semester 5 saya udah kerja. Sebelum lulus. Ya, buat Mega. Di semester 5 saya udah kerja di Telkom Akses namanya. Telkom sekarang juga masih di sini saya. Awalnya dulu magang ya, di Telkom Akses ada penerimaan magang sama Bang Erlianto juga nih kalau dengar ya. Bang Erlianto, saya magang sama Bang Erli. Bang Erlianto
lanjut ya, sama-sama saya lanjut kerja. Sebentar ya, ada ambulan ya. Ya, magang keterima lah sama Bang Erli ini ya. Bang Erli juga ikut magang, ikut kerja sama kayak saya. Cuman Bang Erli memutuskan untuk rubah haluan lah saat itu. Ya, rubah haluan ke Metro ya. Sekarang Bang Erli itu di Metro. Ya, jadi saya sebelum lulus sudah kerja. Kerja. Di awal juga saya niatnya kan, motivasinya kan nggak mau ngeribetin orang tua lagi ya, nggak mau nyusahin orang tua lagi. Dan kuliah saya juga beasiswa dulu. Jadi sampai semester akhir saya bayar uang kuliah dulu, malah dapat lebih dari kampus Akatel dulu. Jadinya ya memang nggak keluar Spencer pun orang tua, ya udah gitu. Saya juga nekat lah, udah bulat banget gitu. Nggak mau lagi nyusahin orang tua saat itu. Sampai S1 saya atau D4 saya itu yang memang hasil kerja saya gitu. Jadi ya itulah, sebelum lulus saya udah kerja posisinya saat itu. Jadi nih Bang, biasakan Gimana Mega? Jadi setelah kan Abang PKL, jadi PKL ya? Masih kurang jelas suaranya Mega. Suaranya. Kayaknya sinyal aku deh yang kurang bagus di sini. Udah jelas ini. Coba agak deketin lagi, kencengin lagi. Nah, sekarang udah jelas belum, Mbak? Ya udah. Kan jadi teknik aduh, Telkomsel nih juga. lanjut. Nah, terus ini kalau dari yang aku lihat, kedua akan jadi project. Ya. Itu gimana tuh, Bang? Ya. Dulu awalnya itu saya teknisi ya. Pertama kali kerja itu memang teknisi, misal internet lah di sekolah-sekolah dulu. Namanya Project in the School ya, sekolah-sekolah. Saya dipercaya menjadi pengawas project, kalau project supervisor lah namanya ya. Itu waktu pertama kali saya jadi project supervisor itu di Witel Jakarta Utara ya, wilayah Telkom di Jakarta Utara, tepatnya di Priuk dulu. Di Witel Jakarta Utara itu ya dari pekerjaan survei sampai pekerjaan rekon gitu kan ya. Rekon itu artinya menagih hasil proyeknya ke bohir gitu loh. Bohirnya itu Telkom saat itu. Ya, itu saya lakukan. Nah, satu saat saya survei itu jalan kaki 8 kilo dulu. Dari Priuk ke Cilincing saya jalan kaki pakai, kalau teman-teman tahu ada geledekan roll meter yang tongkat gitu, stick. Biasanya jalan sama project-project itu kan ya. Nah, itu saya jalan dari tiang ke tiang, tiangnya saya gambar itu. Tiang pertama ke tiang 2 itu berapa meter, sampai ada berapa tiang. Hampir 100 tiang saya gambar di satu kertas. Jadi tiang ke tiang jalan juga saya ukur semua. Nah, itu sampai pernah kayak gitu. Terus kalau teman-teman tahu waktu saya jadi teknisi ya, kalau teman-teman tahu ada lubang gitu kan, pol namanya, itu pernah saya masukin gitu. Kayak petugas PPSU itu masuk gorong-gorong bersihin sampah gitulah. Masuk gorong-gorong yang ada airnya, full ada airnya gitu. Saya pernah masuk ke situ, ngambil kabel, nyambung kabel dan seterusnya. Jadi memang from the bottom gitu. Jadi dari bawah banget gitu. Saya merasakan jadi sampai sekarang gitu. Nggak ada yang instan gitu. Ya, jadi kaya itu nggak ada yang instan gitu. Betul banget, Bang. Kita harus usaha dulu ya, Bang ya. Dari bawah dulu, usahanya kencang baru nanti jadi orang gitu ya.
Iya. Bener. Nah, sampai abang nih, di sekitar ini, mana Bang? Kenapa kalau pas jadi learning and development Ya. itu tugas kalau boleh tahu? Telkom itu dia tugasnya itu ngajarin senasional karyawan Telkomakses. Total karyawan itu hampir 30.000 lebih. Ya, jadi saya Kayak pelatihan gitu ya Bang? ya, cuman saya di head office-nya. Saya nggak turun langsung. Ada karyawan di bawah saya namanya Fiber Academy. Totalnya itu 160-an gitu kan orang. Nah, tersebar di 61 wilayah Telkom. Nah, itu yang ngajar-ngajarnya mereka gitu. Cuman saya yang ngajarin mereka gitu. Jadi saya yang ngedidik 168 orang itu, 168 orang itulah yang akan menyebarkan ke teknisi yang 30.000. Jadi tugas mulia saya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitulah ya. Sesuai dengan undang-undang dasar kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas saya, amal jariahnya banyak ini. Jadi teman-teman jadi guru aja, banyak amalnya. Masya Allah. Nah Bang, dari pekerjaan Abang yang tadi nih, kira-kira di divisi Abang tuh ada cewek gak sih Bang? Ada cewek. Ada tadi yang baru masuk, ada juga ngelihat tadi. Itu dari divisi aneh juga, namanya Emira. Nah, itu anak SMK Telkom juga. Ada cewek, malah dominan cewek di divisi kita itu. Oh, dominan cewek malah Bang di divisi Abang. Di HR itu banyak ceweknya. Kalau di teknisi itu baru jarang ceweknya. 1:100 kali ceweknya kalau di operasional. Tapi kalau di HCM Tapi ada Bang. Tapi ada yang untuk orang udang itu ada. Admin cewek. Kalau kalian disuruh naik yang bisa. Suruh naik apa Bang? gimana Naik Bang? tiang, manjat tiang bisa kalian. Kalau pakai tangga kayaknya bisa sih. Kalau Bang. misalnya Bisa. tuntutan diusahakan pasti bisa. Kalau udah tuntutan. Mahalan makeup kalian nanti. Makanya cewek-cewek yang di TA itu, Telkomakses itu admin kerjanya. Jarang ada yang teknisi. Bahkan mungkin dilarang ya teknisi karena ya tuntutannya di lapangan gitu ya. Kotor-kotoran gitu lah ya, panas-panasan. Jadinya ceweknya jadi cowok nanti. Ya, jangan manjat tiang lah, nanti jadi cowok kalian. Hitam, dekil, nanti bau matahari, janganlah. Kerjaan cowok itu. Cewek mati. Lagi cewek menjatuh, kita bisa turun Bang. Iya gitu ya. Nanti minta dipegangin kalau turun malah. Manjat pohon gitu ya. Pentingnya Bang ya di divisi untuk apa ada ceweknya. Gimana Mega? Kurang jelas. Jadi memungkinkan gitu Bang ya untuk anak teknik perempuan untuk kerja menjadi di Telkomakses gitu. Ada lah Bang ya. Ada. Jadi yang jadi technical engineer ada ya meskipun 1:100. Iya ada 1:100, rasionya nggak banyak. Satu ya bisa dibilang 1:100 lah. 100 cowok 1 cewek gitu. Nih Bang, cerita di kampus yang sampai sekarang ini Abang nggak bisa lupain sama sekali. Ada itu, waktu saya jadi ketua senat saya demo dulu. Pernah demo nggak kalian? Demo apa? Bukan Oh, demo, itu bukan demo. demo masak ya. Demo kampusnya, demo ke manajemen kampusnya, bukan demo di luar. Oh, kalau Demo di kampusnya. Saya protes dulu kebijakan kampus itu kurang transparan sampai terkenang. Mungkin kalau ada pihak kampus nggak apa-apa lah, dengerin lah ya. Kurang transparan gitu dalam memanage dana mahasiswa ya. Nah itu saya pernah demo, saya pernah diskors, ternyata salah paham
maksudnya itu diskors itu dulu, saya kira diskors itu di stop kuliah dulu, nggak boleh kuliah beberapa hari gitu. Ternyata setelah kita masuk, setelah dijelaskan, nggak diskors kok gitu. Nah, itu Bang Erli tuh mau di DU tuh ketua katanya. Ya itulah paling berkesan lah dulu ya, saya yang ada di barisan depan teman-teman gitu kan, ya saya pasang badan dulu ya, untuk apa kampus lah, kemajuan kampus ya, untuk transparansi keuangan mahasiswa dulu ya, di mana keuangan mahasiswa itu termasuk yang dana ospek, dana UKM dan seterusnya itu bisa keluar gitu, memang kebutuhannya buat mahasiswa. Nah itu mereka transparan, manajemen transparan, jadinya itulah sampai sekarang masih berkesannya. Kalau jadi cerita teman-teman kampus ya, ataupun yang mantan-mantan dulu jadi ketua di senat saya, angkatan saya, itu pasti ceritanya itu gimana dulu kita bareng-bareng demo gitu, mau di skor satu apa namanya sama senat. Ini ramai banget ya. Berarti dari awal demo itu abang diskors ya bang ya. Tapi dari hal itu sebenarnya itu mahasiswa boleh nggak sih bang ngadain demo gitu? Iya, jangan sampai sih kita demo itu jalan terakhir ya. Jangan sampai demo itu melampiaskan amarah gitu ya. Kalau kita ada apa namanya program sesuatu yang nggak kita setujui, jangan di demo gitu. Artinya bicarakan dulu baik-baik, dudukkan dulu masalahnya di mana ya, cari analisisnya, cari akar masalahnya itu apa, baru cari win-win solution, jalan tengahnya gimana gitu. Nah, kalau dulu kan mahasiswa, saya juga termasuk mahasiswa yang menggebu-gebu dulu, yang bisa dibilang yang ada api dikit, ada asap dikit saya nyala jadi api gitu. Ya, jangan sampai seperti itulah pesan saya mahasiswa sekarang. Jadi ya ada asap dikit, ya udah kita cari dulu sumber asap itu dari mana gitu. Kalau bisa dipadamkan, jangan jadi api asap kita campur minyak gitu. Kita minyaknya jadi api nanti, itu bahaya, bisa membakar sana sini gitu ya. Iya, makin nggak terselesaikan ya bang kalau seperti itu. Iya, nggak ada jalan keluarnya nanti. Iya. Juga, cuman ya dari situ mereka udah mulai agak transparan gitu ya, karena mungkin punya mahasiswa gitu. Tapi kan selesainya itu dengan cara amarah tadi, mengeluarkan kata skors tadi kan itu dari amarah gitu. Oh ya baik bang. Ya benar bang. Mungkin harap Institut Teknologi Jakarta nih, alhamdulillah dari akademi menjadi institusi. Mungkin abang punya harapan untuk kita tercinta. Iya, saya sih berharap ITTB ini makin besar ya, bisa menjadi institut yang memang terbaik, unggul lah di Jakarta maupun di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Dan teman-teman lulusannya ini harus terserap di dunia industri. Jangan ada yang ketinggalan ya. Kalau ketinggalan ngomong sama kita, bang aku belum kerja, jangan malu ya, kerjaan dong, jangan malu gitu. Banyak orang yang nggak malu ya nggak kerja, pengangguran aja nanti ya, padahal banyak alumninya di sana sukses semua gitu ya, udah jadi manajer, udah jadi GM malah gitu ya, udah jadi kepala project dan seterusnya ya. Buat teman-teman juga yang di sini ya, yang live ini ya, jangan malu sama kakak-kakak kelas nanya loker gitu kan. Semampu kita, kalau ada kita pasti prioritaskan kalian gitu, karena kalian ya junior kita gitu. Sedarah dalam arti ya kampus kita seatap kita dulu gitu, atapnya itu masih sama mungkin sampai sekarang gitu ya. Kampus itu ini seatap kita ya, pernah seatap lah gitu lah ya, jadi kita keluarga. Jadi jangan takut ya teman-teman ya, untuk kerjaan yang terakhir saya ya
untuk khususnya buat Civitas Academy sama alumni. Nah, ini peran besar buat alumni ya, alumni untuk bisa memajukan kampus ya. Dengan cara apa? Dengan cara kasih sumbang saran untuk alumni ini. Jadi sumbang saran dunia industri itu seperti apa sih? Yang requirement-nya seperti apa dunia industri itu? Ya. Nah, ini Civitas Kampus juga undang sekali-sekali alumni ya, untuk mengenalkan dunia industri itu seperti apa. Bisa jadi kerjasamanya nanti, atau bukan kerjasama ya, feedbacknya adalah bentuknya kurikulum. Ya, kurikulum kampus itu udah sesuai belum dunia industri. Nah, itu harus dipertanyakan. Jangan sampai kalian keluar dari kampus, kalian malah di dunia kerja nggak ngerti apa-apa. Karena kurikulumnya yang nggak sesuai dengan dunia industri sekarang. Gitu ya? Iya, betul. Lucu ya? Iya. Jadinya keluar kalian udah ada bekal di dunia industri yang mau kalian masukin gitu kan. Sekarang udah ada teknologi banyak. IoT, 5G, AI gitu kan. Apalagi tuh, cloud computing dan seterusnya gitu. Jadi ya harus bisa menyelesaikan dengan teknologi yang ada di dunia industri sekarang gitu ya. Nah, itulah peran alumni di situ gitu ya. Khususnya para alumni dan Civitas Academy mungkin yang direkam mungkin ini ya, nanti sampaikan aja dari Iqbal bilang itu aja ya. Ajak itu teman-teman alumni buat sharing terkait dengan gimana kondisi dunia industri sekarang. Sering-sering update gitu. Ya. Nah, itu sih saran saya untuk AKTEL, atau misalnya teman-teman mau berbagi lagi ya, sering-sering dilakukan hal seperti ini gitu ya, kepada alumni rutin lah. Banyak alumni lah, sukses-sukses kok semua. Nggak ada yang ketinggal kok. Itu ya. Terima kasih ya Bang Iqbal, sharing-sharing sama-sama. Masya Allah, sering-sering diundang lah kayak gini ya, biar semangat ini. Siap, Kampus ini ya. Ini udah cerita mengenai pengalamannya Abang, terus kesan-pesannya Abang, terus Abang tuh yang istilahnya pengalaman apa aja sih yang Abang dapetin di Akademi Telkom, sampai istilahnya pengalaman berkesan juga. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya nih. Boleh, Trik, nggak apa-apa. Saya kira suara ya Bang, saya mau bertanya sambil nunggu teman-teman, mungkin ada yang mau nanya. Saya mau nanya duluan. Boleh gak Bang? Boleh lah. Kan sekarang Abang nih, saya baca beberapa berita kalau mau masuk Telkom itu ada tes rekrutmennya tuh Bang sebelumnya, dan itu minimal S1 tuh Bang. Ya, mega loading lagi nih. Iya. Ya, lanjut Mega. Iya, itu kan minimal harus S1. Ya. Kita yang lulusan D3. Ya, jadi buat teman-teman yang masih D3, mungkin kalau di Telkom itu rekrutmennya itu minimal S1 ya. Kalau di Akademi Akademi Telkom ITTJ ya, ITTJ itu kan ada S1-nya juga kan ya? Iya aja Bang. Ya, yang lanjut aja dulu gitu. Maksudnya kalau D3 ke S1 kan paling 1,5 tahun udah kelar gitu ya. Kalau mau daftar ke Telkom, kalau misalnya udah niat, itunya udah kenceng, udah saya mau ke Telkom gitu kan ya. Ya udah lanjut dulu S1 sambil cari-cari ilmu di S1, nanti lamar ke Telkom gitu ya. Buat Mega sama teman-teman yang lain yang pimpin juga ya. Jadi syarat requirement itu harus dipenuhi dulu. Ya, karena itu memang persyaratan minimum dari sebuah rekrutmen gitu. Requirement-nya apa gitu. S1 kah? Minimal kalau hire ada minimal kerja berapa tahun dan seterusnya gitu ya. Ada keahlian ini, keahlian itu. Usianya nggak boleh lebih dari 27 gitu dan seterusnya, itu ada requirement-nya. Jadinya jangan lama-lama, jangan ditunda-tunda gitu. Kalau misalnya ada peluang, ambil gitu. Karena peluang nggak datang berkali-kali ya, itu ingat teman-teman.
peluang itu nggak datang berkali-kali. Kalau ada peluang langsung diambil, coba aja. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, jangan pernah berhenti gitu. Kalau berhenti itulah tanda orang yang gagal, bener-bener gagal gitu. Kalau gagal terus dicoba itu tanda-tanda orang sukses. Gitu ya, buat teman-teman semua lah yang masih kuliah saat ini ya. Jadi nggak perlu takut untuk gagal, malah takut nggak pernah mencoba. Betul banget bang, karena kegagalan itu kan awal dari kesuksesan ya bang ya. Yes, correct, tepat. Nah, Bang, kalau seandainya nih kita pengen lanjut ke satunya, kira-kira bisa nggak ya, Pak? Gimana terakhirnya? Mau ngelanjut S1 terus? Gimana ga? Ini Pipit kedengeran nggak suara? Suaranya udah agak putus-putus juga. Halo, kamu udah? Nggak putus-putus. Misalnya nih Bang, aduh, suaranya jelas gak nih Bang? Ya, udah jelas. Jelas kok. Nggak kurang tahu. Enggak, maaf. Jaringannya kurang. Sok, mau gue nggak? Gak. Nah, kalau misalnya nih Bang, kita harus D3. Saya pengen ngelamar dulu nih kerja di Telkom Akses, tapi saya sambil melanjutkan S1. Itu kira-kira bisa gak Bang? Mega loading lagi nih ya, Pipit ya? Iya bener, mungkin karena kendala sinyal nih bang. Mohon Iya maaf ya. sih. Siap, Iya. apa-apa. Iya. Santai aja. Kayak ini alhamdulillah ada lagi. Oh ya, Kamega. Halo. Halo Kamega. Halo? Oh iya. Nanti tadi mungkin ada izin ya. Sekarang saya kira teman-teman ya. udah Baterai tinggal sedikit. Nanti kalau misalnya langsung mati, mungkin itu baterai terakhir ya kali ya. Di sini ya. Oh iya, baik bang, nggak apa-apa. kira-kira nih Bang. Tadi pertanyaan 12%. aku kayaknya kurang jelas ya. Ya gimana? Suaranya putus-putus kak. Ini tadi kurang jelas ya? Atau gimana? Iya, tapi kurang jelas. Soalnya suaranya mungkin putus-putus karena kendala sinyal. Oke, sekarang udah lumayan jelas belum ya? Udah jelas. Oh, alhamdulillah. Nah, iya Bang. Kalau misalnya saya nih lulus kita kita ya Bang? Pipit kedengaran nggak, Pip? Mohon maaf, suaranya putus-putus kak. Mungkin di chat komentar aja kali ya. Di thread. Karena juga baterainya Bang Iqbal tinggal 12% tadi. Nah, si Meganya live lagi. Oh iya, mohon maaf ya Bang ya, kendala sinyal kameranya. Apa biasa dunia teknologi banyak kendala sinyalnya nih. Iya. Wah. Oh ya mungkin sambil nunggu Kamega terus mau Bibit tutup juga. Mungkin yang terakhir Bibit mau bertanya nih Bang, boleh nggak Bang? Oke. Kebanyakan kan yang istilahnya yang menjadi kendala gitu ya Bang ya, kayak banyak juga sih yang ngasih pertanyaan ke Bibit bahwasannya itu kayak teman-temannya Bibit tuh gengsi gitu, kayak masuk perguruan tinggi pilihannya sekarang gitu loh Bang. Nah padahal setiap orang tuh kan punya impian kuliah dia masing-masing, dia mau kemana gitu. Kayak misal impian dia misal ke UGM gitu, ternyata nggak kesampaian gitu kan.
Nah itu kadang suka perguruan tinggi yang dia sekarang jalanin gitu loh bang. Mungkin dari istilahnya dari abang sendiri tuh gimana sih untuk ngurangin rasa gengsi itu bang gitu? Ya, susah ya kalau gengsi ya. Kalau Iya gengsi kan artinya dia punya keinginannya tinggi, high representasi lah gitu. Dia pengen kuliah di tempat yang menurut orang itu bagus, yang memang apa namanya baik lah. Tapi bukan kampusnya yang terbaik, tapi orangnya. Jangan salah artinya. Harusnya orang yang menjadi yang terbaik. Kayak saya sampaikan di awal tadi. Saya nggak mau kuliah itu berdasarkan tempatnya gitu, tempatnya bagus. Kalau dulu Akatel kan tahu sendiri gimana ya, di tahun 2010 udah kayak apa namanya rumah roboh dulu. Kelasnya cuma 2 dulu Akatel itu. Karena memang ada apa namanya ada kontrak tanah lah dulu, ada nggak tahu lah dulu seperti apa ya. Dulu kampusnya udah kayak nggak bentuk kampus dulu, malah kita kantinnya itu dulu sama SMK itu bareng gitu. Saya main ke SMK itu ya makan di situ gitu ya. Artinya gimana ya, jangan mikirin gengsi lah kalau kuliah ya, tapi gimana kita meningkatkan kualitas diri kita saat kita kuliah, itulah intinya ya. Bukan dilihat dari universitas apa kita kuliah, tapi kualitinya kita keluar dari kampus itu kita menunjukkan skill set kita beda gitu ya, karena ya memang saat ini di Indonesia masih melihat ya gitu. Tapi jangan salah, ada beberapa perusahaan seperti Google, perusahaan besar itu nggak ngelihat lulusannya dari mana gitu, atau lulusannya apa. Kalau tamat SMK dia punya skill, bisa aja kerja di Google gitu ya. Nggak harus kuliahnya itu yang harus di UGM, harus di ITB dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia punya skill, dia punya expertise yang kayak sampai saya sampaikan di awal tadi, ya dia bisa jadi orang, bisa jadi orang besar di satu perusahaan gitulah. Karena perusahaan itu nggak hanya melihat kuliahnya di mana, tapi skillnya atau expertise-nya dia. Oh iya benar bang. Jadi yang penting kita bisa mengembangkan diri dengan baik ya di situ. Iya, dimanapun kuliahnya ya asal kita serius ya kita jadi gitu. Iya benar bang. Terima kasih ya bang. Ini ada pertanyaan dari Kak Mega nih bang. Pertanyaan saya yang tadi, seandainya saya ingin melamar kerja dengan ijazah lulusan D3 di Telkom Akses dan sambil melanjutkan S1 itu bisa nggak ya bang? Bisa banget Mega. Monggo, nanti kalau udah habis kuliah, lulus kuliah, yaudah lamar dulu Telkom Akses. Nanti referensinya Iqbal gitu taruh. Apa-apa. Oh bisa ya bang kalau kayak gitu? Bisa. Cuman ya itu 1:100 tadi, aneh bilang ya kalau buat cewek ya. Karena cewek itu pasti penempatannya di tim support gitu ya. Tim yang bukan operasional tapi supportnya. Itu yang semuanya, Mega ya terutama ya. Jadi sok aja kirim lamaran habis kuliah nanti ke Telkom Akses. Baik. Ya baik. Mungkin itu aja ya bang, karena udah malam juga, abang Ya, mungkin tadi juga ya. habis. Gitu. Oke. Iya. Terima kasih ya bang Iqbal atas waktunya. Terima kasih ya, sering-sering ya. Ya bang ya. Ayo baik, terima kasih. Hati-hati di jalan ya bang ya. Sehat-sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.